Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara menentukan determinan dari matriks N kali N dengan menggunakan metode Sarus. Baik, sebelumnya sebenarnya fungsi dari determinan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, selamat pagi di hari ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi hari ini kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara untuk mencari determinan matriks dengan ukuran N kali N dengan menggunakan metode Sarus. Nah, determinan sendiri sebenarnya banyak digunakan dalam hitungan matematika, baik di matriks maupun pada kasus lainnya. Misalkan pada saat kita ingin menyelesaikan sebuah persamaan linear dengan beberapa variabel, kita bisa menggunakan matriks ini dalam mengetahui berapa nilai dari masing-masing variabel yang ada. Misalkan ada sebanyak n variabel, maka jika ada n persamaan, semua persamaan ini bisa kita katakan dalam bentuk matriks, dan nilai dari determinan dari matriks ini akan kita gunakan untuk mencari berapa nilai dari variabel-variabel, baik dari X1, X2, hingga ke Xn. Dengan cara yang dikenal dengan istilah metode Cramer. Nah, pada intinya, dengan kita mengetahui determinan dari suatu matriks, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ini merupakan salah satu contoh saja, yaitu ternyata untuk mencari variabel, nilai variabel dari suatu persamaan yang terdiri persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel, maka kita bisa menggunakan determinan ini. Nah, bagaimana cara untuk mencari determinan? Di sini ada banyak cara, dan salah satu cara yang bisa kita pakai untuk mencari determinan dari suatu matriks yaitu dengan menggunakan metode Sarus. Nah, bagaimana penggunaan dari metode ini? Nah, misalkan kita punya suatu matriks. Matriks ini dapat kita cari determinannya jika ukurannya jumlah baris maupun kolomnya itu sama, yaitu M sama dengan N, artinya jumlah baris sama dengan jumlah kolom, atau dia berupa matriks persegi. Nah, ini bisa kita cari determinannya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk determinan dari matriks 2 kali 2, bisa kita lihat di sini, kita bisa mengalihkan dalam diagonal hijau ini dengan kita kurangi dengan hasil dari diagonal di komponen di diagonal merah ini. Sehingga untuk matriks A di sini yang terdiri dari komponennya A11, A12, A21, dan A22, ternyata untuk determinan dari A bisa kita cari dengan cara A11 dikalikan A22 dikurangi dengan A12 dikali dengan A21. Nah, ini yang dikenal dengan
metode Sarus. Nah, bagaimana untuk 3 kali 3? Di sini kita bisa cari dengan cara membuat diagonal. Terus kita tuliskan lagi yang A31 di sini. Lalu untuk A21, A32 kita tuliskan lagi. Nah, kita jumlahkan semua di arah diagonal warna biru. Kemudian kita kurangi dengan jumlah total dari di diagonal hijau. Ini untuk 3 kali 3. Nah, lalu selanjutnya bagaimana untuk matriks dengan ukuran lebih besar? Katakan saja untuk matriks 4 kali 4. Bagaimana cara kita untuk mencari determinan? Dan ternyata di sini kita dapatkan bahwa untuk matriks 4 kali 4 ternyata caranya jauh lebih kompleks lagi. Di mana di sini untuk mencari determinan dari A, kita bisa mendapatkan dari A1. A1 itu didapat dari determinan bagian ini, kita tambah dengan A2, didapat dari determinan bagian ini, dan A3 didapat dari determinan bagian ini. Dengan bentuk matriks A yang merupakan matriks dengan ukuran N kali N dan N-nya sama dengan 4 saja, di sini kita sudah mendapatkan bahwa caranya ternyata lebih rumit dibandingkan mencari determinan untuk matriks N-nya 2 kali 2 maupun N-nya 3 kali 3. Nah, tentu bisa kita simpulkan pada saat kita mencari determinan dari matriks dengan ukuran jauh lebih besar lagi, dengan N kali N misalkan sama dengan 5 kali 5 atau 10 kali 10 ataupun 100 kali 100, dapat kita pastikan tentunya caranya akan jauh lebih rumit lagi dan akan lumayan sulit jika kita kerjakan secara analitik. Nah, baik. Lalu bagaimana caranya kita untuk mencari determinan ini untuk matriks yang tidak hanya 3 kali 3, bisa 4 kali 4, atau secara general N kali N. Nah, maka kita bisa menggunakan metode Sarus ini. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, yang pertama, kita perlu mengubah A, matriks A ini, menjadi sebuah matriks segitiga atas. Nah, apa matriks segitiga atas itu? Matriks segitiga atas itu matriks yang nilai komponen selain di diagonal matriks dan komponen di atas diagonal matriks, maka nilainya 0. Artinya, nilai komponen yang ada di bawah diagonal matriks, ya semuanya bernilai 0. Nah, jadi cara pertama, kita membuat matriks baru. Kita membuat matriks baru dari A yang merupakan matriks segitiga atas. Dengan catatan, matriks baru yang kita buat ini memiliki determinan yang sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, setelah kita mendapatkan matriks baru yang merupakan matriks segitiga atas, kita baru bisa menyelesaikannya dengan menggunakan metode Sarus. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara untuk membuat matriks segitiga atas ini? Kita bisa menggunakan persamaan ini. A, J, artinya ini komponen di baris ke I, kolom ke J di matriks A tadi, itu sama dengan A, IJ min A, IK per A, KK kalikan AKJ. Pada saat kita memasukkan ini, maka akan kita dapatkan matriks baru yang merupakan matriks segitiga atas dengan determinan yang sama dengan determinannya matriks A. Lalu pada saat kita sudah mendapatkan matriks segitiga atas, kita
bisa melakukan generalisasi dengan menggunakan persamaan Sarus. Persamaan Sarus ini, kalau kita lihat di sini ada bagian yang positif, ada bagian yang negatif di sini. Untuk yang 3x3. Dan dari ini kita mendapatkan determinan sebagai jumlah dari bagian diagonal yang positif ini kita kurangi dengan bagian diagonal yang negatif ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menentukan atau menuliskan secara matematis untuk per diagonal ini? Nah, ini bisa kita pakai, kita tarik dengan menggunakan D plus ini untuk bagian diagonal yang positif, dan D min ini untuk bagian diagonal yang negatif. Nah, di sini apa maksudnya? Baik, ini misalkan yang pertama, untuk bagian diagonal yang positif, ini kita dapatkan A11 kalikan A22 kalikan A33. Kita tambah dengan A12 kalikan A23 kalikan A31 dan seterusnya. Nah, ini ketiga diagonal positif ini kemudian kita dapatkan nilai ini. Nah, lalu untuk yang negatif kita dapatkan nilai yang di bawahnya, yang ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menuliskan ini hingga kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lebih umum. Nah, ini ternyata bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini maknanya apa? Baik, kita coba lihat. Di sini ada lambang sigma yang bermakna dia ulangan tapi dijumlah. Terus ini P yang menandakan dia perulangan tapi dikalikan. Jadi misalkan di sini P sama dengan 1 sampai N dari A, I plus J, maka di sini kita dapatkan A1, indeksnya A1 plus J kalikan A2 plus J kalikan A3 plus J. Dengan untuk J yang pertama itu 0, berarti kita dapatkan A11, A22, A33 sebagaimana ini. Dengan catatan I plus J-nya dia lebih kecil dari N. Jadi tadi misalkan untuk I sama dengan 1 dan J sama dengan 0, karena lebih kecil dari N, maka kita pakai yang ini. Lalu untuk I dan J yang lebih besar dari N, kita pakai yang bawah. Contohnya, pada saat kita menghitung untuk baris yang kedua di sini. Nah, di baris yang kedua ini, untuk A11, untuk A12, berarti di sini nilai I-nya itu 1 dan nilai J-nya 2, maka kita bisa kayak yang ini. Tapi untuk yang A31 yang bermakna I-nya itu bernilai 1 dan J-nya bernilai 3, maka di sini karena kalau 1 tambah 3, 4, di sini karena hanya ada 4 komponen, ada 3 komponen, maka 4 di sini balik lagi ke 1. Sehingga di sini bukan A34, tapi A31. Sehingga kita menggunakan persamaan yang di bawah. Untuk I tambah J lebih besar dari N. Nah, untuk bagian yang positif, kita sudah mendapatkan bahwa ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan persamaan Sarus yang ini. Dan untuk yang bagian negatif, kita dapatkan dengan persamaan Sarus yang ini, yang D min. Nah, sekarang pada saat kita sudah mengetahui bagaimana caranya, kita bisa mencoba untuk menuliskan
kodenya menggunakan oktav. Nah, baik. Kita masuk ke oktav terlebih dahulu. Nah, di sini untuk sebagai awalan, kita tuliskan dulu CLC dan clear all agar pada saat kita mengeran di sini, maka di command window dia tidak ada kode lain. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah matriks, katakan saja matriks A, yang matriks A ini berisi bilangan random, sementara anggap bilangan randomnya bilangan integer dengan ukuran n kali n. Misalkan n-nya sama dengan 3. Oke. Kita akan mendapatkan A ini sebagai suatu matriks dengan ukuran n kali n, yaitu 3 kali 3, dengan bilangan yang dimunculkan yaitu bilangan random integer. Nah, pada saat kita mengeran kembali, di sini kita bisa mendapatkan nilai yang berbeda untuk setiap kali di run. Nah, sekarang pada saat kita ingin menentukan determinan dari satu matriks dengan menggunakan oktav ini, sebenarnya kita bisa menggunakan operasi determinan langsung, yaitu det A, dan kita akan mendapatkan hasilnya. Misalkan ini dapatkan hasilnya 0. Namun tidak selamanya di bahasa pemrograman yang lain itu ada operasi dari determinan ini, sehingga kita perlu membuat operasi baru dari determinan ini tanpa menggunakan operasi langsung, yaitu determinan A. Caranya yang pertama, barusan kita perlu membuat matriks segitiga atas, yang memiliki determinan yang sama dengan A itu sendiri. Dan yang kedua, kita bisa langsung menggunakan persamaan arus. Nah, baik. Untuk yang pertama, kita akan membuat matriks segitiga atas. Dan cara untuk membuat matriks segitiga atas, di sini kita bisa lihat, kita bisa mengubah komponennya, komponen ke IJ, dengan cara memasukkan pada persamaan ini. Jadi komponen ke IJ pada matriks baru yang merupakan matriks segitiga atas itu sama dengan komponen A IJ pada matriks A dikurangi dengan AIK per AKK kalikan AKJ pada matriks A. Nah, namun untuk menuliskannya dalam oktav, di sini kita tidak bisa langsung menuliskan sebagaimana yang tertera di sini. Jadi kita perlu lakukan sedikit penyederhanaan. Nah, sebelumnya kita bisa mengerjakan terlebih dahulu nilai dari AIK per AKK. Baik. Kita bisa tuliskan menggunakan oktav. Untuk nilai dari A, sendiri dapat memiliki nilai dari 1 hingga N-1. Sehingga kita bisa tuliskan untuk K di sini sama dengan 1 hingga N-1. Lalu untuk I sendiri juga memiliki nilai, dan nilainya dari A 1 hingga N. Lalu misalkan kita ingin memisalkan X yang merupakan AIK per AKK, maka kita akan dapatkan X tadi sama dengan AIK kita bagi dengan A
KK. Ini sebenarnya merupakan indeks yang ini, IK per AKK. Di sini kita tuliskan dalam bentuk oktaf. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk J-nya, yang rentangnya dari K hingga N, dan baru kita dapat menggunakan nilai dari A, J ini. Jadi kita masukkan untuk J dari K hingga N. Kita tuliskan A, IJ, kita kurangi sama dengan A, IJ, kita kurangi. Tadi kita sudah mendapatkan nilai X, yaitu A, IK per A, KK. Sehingga kita bisa langsung tuliskan X kalikan dengan A, K, J. Oke. Nah, tujuan dari X di sini tidak dimasukkan dalam di bawahnya for J sama dengan K hingga N. Di sini agar untuk mempertahankan nilai X ini tetap konstan untuk setiap nilai J yang berbeda. Karena di sini kita dapat lihat bahwa X atau AIK per AKK di sini tidak bergantung pada J, hanya bergantung pada I dan K. Sehingga tidak kita tulis di bawah for J sama dengan K hingga N. Nah, baik. Misalkan kita menggunakan ini, maka kita bisa coba lihat untuk nilai dari A-nya. Maaf, di sini ada nilai N4 yang kurang. Baik. Nah, nilai matriks A yang semula dia matriks persegi, di sini kita mendapatkan pada saat kita mengeran dengan menggunakan kode ini, kita mendapatkan A sebagai matriks segitiga atas. Nah, bisa dilihat di sini semua komponen di bawah diagonal dia bernilai 0. Namun di sini untuk determinan dari A ini akan sama dengan nilai determinan dari sebelumnya. Ini bisa kita berikan titik koma agar tidak tampil di depan command window. Kita bisa dapatkan nilai ini. Nah, sekarang pada saat kita sudah mengubah A dalam bentuk matriks segitiga atas, selanjutnya kita bisa memasukkan persamaan tarus ini pada oktaf. Nah, di sini kalau kita lihat ada notasi sigma yang merupakan penjumlahan dan notasi pi yang merupakan perkalian. Nah, oke. Jika kita coba membaca atau menuliskan ulang persamaan tarus ini menggunakan oktaf, kita akan dapatkan yang pertama di sini sigma. Sigma tentu jumlahan, sehingga pada kondisi awal kita boleh berikan nilainya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan, kita tuliskan C1 sama dengan 0, kemudian C2 sama dengan 0. Lalu kita masukkan notasi sigmanya, yang mana sigma ini bergerak dari J sama dengan 0 hingga J sama dengan N-1. Sehingga kita bisa tuliskan for J sama dengan 0 hingga N-1. Oke. Lalu kita masukkan notasi Pi ini. Di mana karena Pi ini perkalian, maka kondisi awalnya kita boleh berikan B sama dengan 1. Katakan saja B2 sama dengan 1 dan B1 sama dengan 1. B2 sama dengan 1. Nah, kenapa ini 1? Ya, karena sesuatu mau dikalikan 1 pun di sini akan tetap. Beda pada saat penjumlahan. Penjumlahan ini akan bernilai sama pada saat kita jumlah dengan 0. Sehingga kondisi awal untuk sigma di sini kita berikan nilai 0 dan kondisi awal untuk
I di sini kita berikan 1. Nah, kenapa di sini ada B1, B2, C1, C2 di sini? Karena akan ada 2 operasi yang akan kita lakukan. Baik, setelah kita masukkan nilai dari sigma, kemudian kita masukkan syarat awal dari I, maka kita bisa tuliskan looping dari itu sendiri yang memiliki batas dari I sama dengan 1 hingga I sama dengan N. Itu untuk batas dari I. Nah, sekarang pada bagian D positif, nilai dari indeks A itu ada A plus J. Ini bisa kita misalkan variabel baru untuk memudahkan. Anggap saja variabel barunya yaitu K, yang mana K ini sama dengan I plus J. Oke. Lalu untuk yang D negatif, di sini ada indeks N plus 1 min dalam kurung I plus J. Kita misalkan saja sebagai M, yang mana M ini merupakan N plus 1, kemudian dikurangi dengan I plus J. Oke. Nah, sekarang, apakah kita mau memakai persamaan yang D positif ataukah D negatif? Ini tentu akan bergantung dengan berapa nilai dari N-nya. Nah, oke. Jadi sekarang, misalkan untuk yang pertama, jika K itu lebih kecil sama dengan N. Nah, di sini kita dapatkan untuk B1 akan sama dengan B1 kita kalikan dengan A, I, K. Oke, di sini maknanya apa? Ini merupakan penjabaran dari D positif yang bagian atas. Nah, di sini pada saat nilai dari I plus J atau K, dia lebih kecil sama dengan N, maka berlaku yang bagian atas dari D positif. Sehingga di sini nilainya akan sama dengan B penjumlahan dari komponen ke I K. K-nya A plus J. Lalu bagaimana pada saat nilai dari K ini tidak lebih kecil sama dengan N? Nah, ini berarti kondisi yang kedua, yaitu yang di sebelah bawahnya, yang mana kita akan mendapatkan untuk B1, maaf, B2 akan sama dengan B2, kita kalikan, untuk B1 akan sama dengan B1, kita kalikan dengan A, I, K min N. Oke, ini untuk syarat yang D positif. Nah, selanjutnya bagaimana untuk yang negatif? Maka kita perlu membuat if lagi, membuat if baru, mana untuk katakan saja M, dia lebih kecil sama dengan 0, maka untuk B2 akan sama dengan B2, kita kalikan dengan A, I, M plus N. Oke. Lalu bagaimana untuk nilai dari M yang tidak lebih kecil atau sama dengan 0? Maka di sini untuk nilainya kita dapatkan B2 sama dengan B2 kita kalikan dengan A, I, M. Yaitu yang bagian atas. Sedangkan untuk yang ini merupakan D negatif yang sebelah bawah. Baik. Kita sudah mendapatkan ini. Lalu
Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya pada saat kita sudah mendapatkan ini, kita bisa menjumlahkan nilai dari C1 dan B1 sehingga kita dapatkan C1 sama dengan C1 tambah B1. Lalu untuk C2 sama dengan C2 kita jumlahkan dengan B2. Dan di sini kita tuliskan N4 lagi untuk mengakhiri for yang pertama. Dan nilai dari D akan kita dapat dari selisih dari C1 dikurangi C2. C1 itu yang bagian positif, sedangkan untuk C2 yang bagian negatif. Oke, ini pada saat kita run, ini salah satu contoh, kita mendapatkan nilai dari determinan yaitu 8, dan itu sama dengan nilai determinan yang langsung kita menggunakan operasi dari oktav, yaitu -8. Oke, mungkin agar lebih rapi kita kasih titik koma. Oke, kita coba lagi, kita coba run lagi untuk kode ini, apakah akan menghasilkan jawaban yang benar juga. Di sini kita tahu, kita dapatkan untuk nilai matriks A ini determinannya -3, dan dengan metode Sarus ini kita juga mendapatkan nilai determinan yaitu -3. Nah, sebagaimana menghitung menggunakan operasi yang disediakan di oktav. Sekian dari presentasi dari saya mengenai bagaimana cara untuk mencari determinan dengan menggunakan metode Sarus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.